Mungkin yang biasa bawa mobil-mobil yang dijual di Indonesia seperti Jazz, Avanza, dan sejenisnya, bahkan Fortuner sekalipun, karena torsinya gede dan dia diesel. Ketika pindah ke mobil-mobil JDM ini akan terasa perubahan tenaganya karena ada peningkatan dari segi horsepower. Padahal dari kategori sport car, mobil-mobil ini masih jauh dari kata kencang. Langsung aja, ini dia JDM yang terlihat kencang padahal performanya biasa aja. Yang pertama, Eclipse, mobil yang dirilis dari tahun 89 sampai 2011 ini bisa dibilang sebagai adanya Lancer Evolution. Evolution ya men, bukan Lancer. Karena bodinya kecil, coupe, punya penggerak all-wheel drive. Bahkan mesinnya juga sama, mesin legendarisnya Evo, yaitu apa? 4G63 tapi itu cuma ada di Gen 1 dan Gen keduanya Eclipse. Semua itu ada di zaman ketika Mitsubishi dan Chrysler membuat perusahaan patungan yang bernama Diamond Star Motor. Di gen yang ketiga Eclipse, udah nggak ada varian all-wheel drive lagi. Mesin Evo diganti pakai mesin Galant V6 dan horsepower-nya cuma 210 doang men. Sudah bisa dipastikan mobil ini bukanlah sport car kencang yang bisa lu adu sama muscle car. Ya walau ini bukan JDM banget lah karena pasarnya buat Amerika, tapi kan tetap aja mobil Jepang ya enggak. Dan gen selanjutnya bentuknya malah jadi kayak gini. Udah, nggak usah lengkap-lengkap, ntar malah jadi konten sejarah. Next, mobil yang kedua. Masih dari Mitsubishi, FTO, Fresh Touring Origination, nama yang diambil dari Galant FTO tahun 71, yang merupakan mobil sport pertamanya Mitsubishi. Walau namanya ada origin-originnya, tapi kenyataannya FTO nggak ada original banget desainnya. Banyak yang bilang mirip Alfa GTV atau Mazda MX-3 di awal kemunculannya di tahun 94. Dari mesin pun banyak variannya, dari yang 1800 inline 4 sampai 2000 cc V6 punyanya Galant. Dan bentok di 210 horsepower doang men. Jadi nggak ada cerita tuh kalau FTO bisa ngalahin R32 di filmnya Jackie Chan. Walau R32 nya mau versi GTT atau GTS juga kek, nggak bakalan ngejer, mana FTO cuma FWD pula. Walau semua FWD nggak selalu jelek sih, karena FWD ada juga yang kerennya itu Civic. Anjay, Civic fanboy nih bos, senggol dong. Celica, berawal dari DNA Supra, terus ke DNA Rally, dan berakhir menjadi DNA Banshee. Celica gen ke-7 atau Celica terakhir, banyak berkeliaran di jalanan Indonesia di awal tahun 2000-an men. Kalau bokap lo atau om lo pernah punya ini waktu mudanya, berarti mereka adalah fuckboy dulunya men, anjay. Dari desain, bener-bener bikin semua orang terkejut-kejut waktu kemunculannya. Udah nggak membulat lagi, lebih lancip-lancip, tapi tetap pakai kap mesin yang ada bolongannya, walau dia nggak pakai turbo men. Celica dikasih pilihan mesin 1ZZ 140 horsepower atau 2ZZ 190-an horsepower. Hasil kerjasama bareng Yamaha men. Walau mesin ini B aja, tapi kalau udah dituning, beuh. Makanya banyak anak balap yang pakai copotan mesin Celica daripada pakai Celicanya itu sendiri men, karena doi front wheel drive. Sepertinya semua orang udah pada tahu deh kalau ini adalah sebuah mobil roadster kecil yang fun to drive. Tapi kalau bukan yang anak mobil, niat mobil ini tetap dibilangin mobil sport. Makanya itu gue membuat video ini. Ini dia MX-5. MX-5 atau Miata, menurut gue salah satu mobil yang konsisten dengan DNA-nya sejak dia dilahirkan selain Honda Civic. Mau dari NA, NB, NC, ND, semuanya masih pakai konfigurasi yang sama, yaitu mesin depan dan berpenggerak roda belakang. Bodinya tetap mungil di setiap generasi, yang berubah cuma desain dan kapasitas mesin. Dari 1600 cc dan meningkat sampai 2000 cc di versi yang sekarang. Dan yang bikin mobil ini overpower adalah di bodinya men. Dengan bentuk yang mungil, Miata bisa jadi salah satu mobil yang punya power to weight ratio yang lumayan gokil. Makanya, mobil ini bisa jadi lawan yang sengit buat Takumi di jalan turun gunung. Kalau di jalan datar, ya biasa aja. Banyak yang ngira kalau RX-8 itu adalah penerus RX-7. Padahal kagak.
Sama aja kayak SUV-nya Mazda yang CX, mereka punya kelasnya sendiri-sendiri gitu. Kayak CX-5, CX-8, dan di high tire-nya ada CX-9. Ya udah, ada kelasnya masing-masing. Sedangkan di keluarga RX, ada RX-3, RX-8, dan yang paling kencangnya ada di RX-7. Dari namanya aja RX, yang artinya Rotary Experiment. Dimana semua keluarga RX pakai mesin wangkal dengan cc kecil, tapi punya tenaga yang gede. Tapi di RX-8, walaupun wangkalnya punya 1300 cc kayak RX-7, tetap aja ini mobil gak kencang-kencang amat men, karena doi udah gak pakai turbo. Di awal kemunculannya di tahun 2001, RX-8 punya tenaga 190 horsepower dan meningkat jadi 238 horsepower di akhir edisi terakhirnya. Ya, setidaknya ini mobil masih bisa bergaya lah, karena doi punya pintu dengan konfigurasi unik. Kebuka kanan dan kiri ala-ala Rolls Royce. Dan lo bisa beli mobil ini di Indo dengan harga dari 100 jutaan sampai 200 jutaan men. Tapi siapin ratusan juta lagi buat PR di wangkalnya kalau ada kenapa-napa. Dan akhirnya RX-8 disuntik mati pada tahun 2012 karena udah nggak lolos standar emisi lagi men. Rotary, oh Rotary. CRZ atau CRZ bisa dibilang sebagai penerus dari Honda CRX. Sama-sama pakai basis Civic, sama-sama buritannya nungging, dan sama-sama pelan. Di awal kemunculannya di tahun 2010, Honda mengatakan kalau CRZ adalah mobil sport karena mengambil elemen-elemen mobil sport pada umumnya. Seperti 2 pintu, tempat duduk 2+2, dan pakai transmisi manual. Tapi tetap aja CRZ cuma pakai mesin 1500 cc bertenaga 112 horsepower. Ditambah sama motor listrik yang bertenaga 14 horsepower. Apaan anjir? Mana ada sport-sportnya? Keunggulan mobil ini cuma ada di kehematan bahan bakar dan juga nyenengin para Honda fanboy. Kini CRX ada ekstraknya. Ya mungkin bisa dibilang kalau CRZ adalah mobil hybrid pertama yang dikasih opsi transmisi manual. Walaupun spesiesnya langka ya men. Dan kalaupun lo nemu di marketplace, kebanyakan paling juga dapet yang CVT. Toyota GT86 atau Subaru BRZ? Ya Subaru BRZ aja lah nyebutnya ya. Karena ini mesinnya boxer. Karena DNA Toyotanya itu dikit banget men. Makanya gue selalu bilang kalau GT86 itu nggak bisa dibilang sebagai penerusnya AE86. Karena doi nggak ada DNA Corolla-nya lagi anjing. Malah yang harusnya jadi penerus AE86 itu ya GR Corolla. Soalnya dia masih pakai kode sasis AE, yaitu AE210. Ya tapi mau gimana lagi, brandingannya udah 86 ya. Udah kita jadi nyebutnya GT86 aja lah ya. 86 ini bisa dibilang bukan mobil sport sejati. Karena mesin boxernya cuma punya tenaga 200 horsepower doang men. Karena emang di tahun 2011 saat mobil ini dirilis, Toyota menyebutkan kalau mobil ini fokus kepada handling dan center gravity yang baik. Bahkan bisa dibilang sebagai salah satu mobil sport murah yang bisa menandingi supercar mahal untuk urusan handling men. Gokil. Kayaknya cuma itu yang bisa dibanggain dari mobil ini. Makanya di upgradean baru di GR86, cc-nya ditambahin 400 cc, jadi 2400 cc. Walau tetap hitungannya pelan sih, ya nggak apa-apa juga. Gue mengibaratkan mobil ini sebagai sebuah kanvas putih bersih. Setiap pelukis bisa menggambar atau menyalurkan ide-idenya ke dalam kanvas tadi, men. Bisa di swap engine, bisa dipasang turbo, bisa dijadiin mobil drag, mobil touring, atau yang paling banyak, mobil drifting. Ya, intinya GT86 itu adalah mobil bahan banget lah. Tergantung lo mau modif kayak gimana nanti mobil ini, men. Jadi semua mobil-mobil yang gue sebutin tadi bahkan gak ada yang nyentuh 280 horsepower dari mesin standarnya men. Padahal angka 280 horsepower itu adalah sebuah patokan di tahun 90-an. Atau bentuk segel dari mobil-mobil JDM kencang yang dibatasi tenaganya oleh para pabrikan otomotif Jepang pada waktu itu men. So mungkin saran gue kalau kalian bawa mobil-mobil tadi liaran di Asaf terus ketemu BMW F30 ngajakin 402 ya udah jabarin aja. Masih 50-50 lah menangnya. Kecuali kalau F30-nya pakai mesin B58 atau S55. Udah buat salam. Kalau ada informasi yang salah bisa kalian komen di bawah. Dan juga kalau ada yang mau nambahin mobil-mobil JDM yang terlihat kencang padahal biasa aja, bisa kalian komen juga di bawah. So, segitu aja dari gue. Thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.